Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah, teman-teman semua. Kita akan melanjutkan kisah, ya, Jumat berkisah kita. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu teman-teman sudah menyimak bagaimana Rasulullah berjodoh dengan Khadijah, ya. Ini Khadijah adalah wanita yang mulia, yang akhlaknya terjaga, kesuciannya juga terjaga. Nah, ini bisa menjadikan ibroh buat teman-teman semua, terutama yang akhwat, untuk selalu menjaga malunya, menjaga kesuciannya, menjaga auratnya, sebagaimana mulianya seorang wanita yang bernama Khadijah ini. Masya Allah, ketika Rasulullah menikahi Khadijah, lalu Khadijah yaitu wanita yang terhormat, ya, lagi cerdas. Beliau pula seorang pengusaha. Nah, Rasulullah dengan Khadijah memiliki 6 putra, ya, 6 putra dan putri. 6 putra dan putri mereka bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah, ya. Baik, ya, kita akan melanjutkan kisahnya, yaitu melanjutkan kisahnya Rasulullah setelah menikahi Khadijah. Nah, ada sebuah peristiwa yang terjadi di kota Mekah, ya. Subhanallah, kota Mekah terjadilah banjir melanda kota Mekah. Sebagian dinding Ka'bah runtuh oleh sebab banjir tersebut. Orang-orang Quraisy sepakat untuk bergotong royong merenovasi atau memperbaiki Baitullah. Tidak terkecuali Nabi Muhammad SAW yang saat itu sudah dewasa, di usia 35 tahun. Saat itu orang-orang Quraisy juga sepakat untuk memperbaiki atau merenovasi Ka'bah dengan harta yang halal. Dengan harta yang halal, mereka menolak sumbangan uang, harta, ataupun barang, ataupun material, ya, bangunan, ya, karena merenovasi yang didapatkan harta tersebut dari suatu perbuatan yang zolim atau dari hal-hal yang haram. Nah, Masya Allah, dari peristiwa ini, ya, dari peristiwa ini kita dapat mengambil hikmah bagaimana penduduk Quraisy atau bangsa Quraisy saat itu, walaupun di tengah kejahilan, ya, dalam beragama ada kejahilan, namun dalam suatu peristiwa yang penting, ya, yaitu memperbaiki Baitullah, mereka sepakat untuk memperbaikinya dengan harta yang halal. Nah, tetap menjaga harta yang halal, walaupun mereka dalam kehidupan yang jahiliyah, ketika memperlakukan sesuatu yang penting yaitu Baitullah ini, mereka sepakat untuk tidak menggunakan harta yang haram atau harta yang bersumber dari kezoliman. Nah, inilah salah satu keutamaan, ya, dari bangsa Quraisy ini. Di tengah-tengah kejahilan mereka tetap menjunjung tinggi sesuatu yang baik untuk diberikan kepada yang penting itu, yaitu Baitullah. Sebagaimana pernah juga terjadi pada peristiwa yaitu peristiwa Hilful Fudul, ya, yang mana mereka menjunjung tinggi janji-janji yang seharusnya ditepati, ya, menjunjung tinggi hak-hak yang
tertulis dan harus dilaksanakan ya dalam sebuah perjanjian itu, dan saat mereka melihat ada pelanggaran, mereka sangat tidak nyaman dengan hal itu. Nah, inilah yang menjadi ada keutamaan dari bangsa Quraisy ini, selain memang mereka dari sisi ada kelemahan ya, yaitu kejahilan mereka, maka kita teman-teman semua yang sudah mendapatkan ilmu Islam, sudah mengaji, sudah menuntut ilmu, tentunya seharusnya jauh lebih daripada mereka ya. Mereka yang jahil saja dalam merenovasi Baitullah, mereka menjaga hartanya, menjaga asal dari harta untuk memperbaiki Baitullah. Nah, begitupun kita gitu. Kita dalam menjalani hidup, memenuhi kebutuhan kita cukupkan dengan yang halal. Sebagaimana teman-teman dalam doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat ya, bisa dipetik hikmahnya. Jadi kisah pada pertemuan ini kita masuk di peristiwa kota Mekah dilanda banjir dan Ka'bah direnovasi dengan sebuah kesepakatan oleh bangsa Quraisy dengan suatu keutamaan, yaitu dengan menggunakan harta yang halal. Ini kita bisa petik hikmahnya ya. Barakallah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.